Saat ini di sini jam 7.18. Oh, Belum setengah 8. Kayaknya beda 4 jam deh. Lebih dulu. Lebih malam di Indonesia. Di sini kayaknya 4 jam wal ya. selisih Belum ya. selisih perbedaan waktunya. So, aku thank you banget ya buat Widya, buat Fiona, buat Mbak Juju yang nggak berhenti-berhenti mengalirkan kasih sayang ini buat teman-teman karena sejatinya memang udah cinta tanpa syarat sih. Tadi dirilis Cinta sama tanpa Kak Rosetta syarat. ya. Rosita teh dirilis sama Kak Oh, Rosita. Kak Rosita yang romantis. Mas. Pokoknya ketemu dia bikin jatuh cinta deh. Seru banget itu vibe-nya. Kak Rosita tuh vibe-nya seru dan keren banget. Thank you, Tete. Jadi teman-teman, kemarin itu ada satu teman yang baru selesai dari cerita hening gitu ya. Dan aku tanya, dia cerita waktu heningnya itu sekitar 6 hari kalau nggak salah. Tanpa handphone, tanpa komunikasi, bener-bener diem, hening untuk masuk ke dalam. Pasti Mbak Dan Maka deh. yes, betul. Dan aku Temen-temen tanya sama mbakku yang cantik itu, apa aja insight-nya gitu. Dan itu keren banget tau. Keren Itu banget. keren banget. Judul inti dari 6 hari dia waktu hening itu juga pernah dilakukan sama dosen favorit aku, Gese Michael, yang di Amerika. Cuma waktu itu kalau versi dia waktu heningnya tuh hampir setahun. Bener-bener menenangkan pikiran dan ngunci banget mulutnya dia gitu. Tapi sebenarnya kalau dari versi sahabat kita itu, waktu hening itu ujung dapetnya apa? Ujung dapetnya kesadaran. Ujung dapetnya adalah mengizinkan semua yang terjadi dan terbuka kita mengalami itu, terima itu apa adanya. Gitu kesimpulannya. Kesimpulannya terima itu semua apa adanya, bahwa hidup itu ya memang seperti itu mengalirnya gitu. Tanpa harus kita menolak itu gitu, tanpa harus kita mendorong itu nggak terjadi atau kita lari dari situasi kenyataan itu. Dan aku setuju banget gitu dengan kesimpulan yang Manda sampaikan, bahwa bisa nggak kita nggak terlalu reaktif yang gimana gitu tentang segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, mau kemasannya itu apa gitu. Karena kan kalau di dalam materi itu kita tahu apa yang terjadi itu dia dari mana datangnya. Dia dari pantulan gitu loh, dari pantulan. Jadi kalau kita ingin pantulan realitanya enak, nggak ada cara lain kalau menurut aku selain berdamai gitu. Berdamai dengan diri sendiri ketika terlalu banyak komplain, terus bisa lebih aware gitu. Nah, di dalam judul aku yang sekarang ini, aku ingat gitu ya, kenapa ya aku belum 3 bulan udah balik lagi ke sini gitu. Jadi kalau kata istilahnya mah, aku memang sering banget ya. Contoh nih ya, pada saat Juli kemarin kan aku baru umroh. Terus sekarang ini belum 3 bulan udah ke situ lagi gitu, udah masuk ke alur menyenangkan itu lagi. Jadi ini bocoran sedikit nih buat teman-teman. Pada saat waktu itu aku umroh, aku seneng banget ngelihat burung-burung merpati gitu kan, sampai aku bikin videonya waktu itu. Dan itu kayak apa ya, natural banget ngelihatnya, si merpati nggak pernah mikirin goals gitu. Si merpati nggak pernah set goals gitu. Dia bener-bener apa adanya aja ngalirin hidup. Nah terus pas kayaknya hampir semua muslim di Indonesia pertama kali lihat Mekah, atau sekian kalinya berkali-kali lihat Mekah, pertama kali datang mau nginjekin kaki di Masjidil Haram, itu air mata udah nggak bisa kebendung gitu. Kayaknya udah penuh gitu di sini tuh, kayak cuma bilang ya Allah, damai sekali ya tempat ini, di mana pusaran manusia memutari Ka'bah itu kan 7 kali. Sebetulnya kan dia muterin dirinya sendiri.
untuk kenal siapa diri dia siapa gitu. Nah, sholat di sana asik, seru, damai karena semua manusia datang ke situ. Terus aku berbisik gitu. Aku berbisik dengan mesra waktu itu. Karena pada saat momen itu kan suamiku tuh kan sakit ya. Jadi aku tuh banyaknya di hotel sebenarnya saat itu daripada harus sholat di Ka'bah. Nah, pada saat menjelang dari Mekah mau ke Madinah, aku berbisik tuh. Pada saat selesai sholat aku bilang gini, wahai tempat yang begitu indah, Masjidil Haram, panggil aku lagi ya ke sini. Gitu. Panggil aku lagi ya ke sini. Aku tuh nyaman banget nih ada di sini. Izinin aku datang lagi ya ke sini. Izinin aku datang lagi ke sini dengan penuh rasa syukur gitu. Dan aku gak nyangka 3 bulan setelah itu datang lagi. Nah, ini bisa dipelajarin polanya sama teman-teman. Karena yang judul seperti ini tuh aku kok ya sering gitu. Dulu waktu aku kerja di Chitose saat itu di pabrik, kan bosen banget tuh kerja jadi buruh, bukan buruh pabrik sih karena aku kan finance ya di sana, back office gitu. Cuma suasana pabrik tuh aku bosen gitu. Jadi pada saat waktu aku mau ngurusin gaji karyawan, aku ke bank di Bandung tuh ada kawasan ada kawasan office ya, kawasan perkantorannya di Bandung tuh Asia Afrika. Nah, di Jalan Asia Afrika itu ada satu gedung HSBC. Di saat itu tuh gedung itu bagus banget. Jadi pas kalau aku lewat dari bank, aku ngeliat gedung itu ada di lantai 7-nya tuh ada balkon. Lalu aku berbisik lagi. Jadi aku kayak ngomong dalam hati dengan syahdu gitu. Aku bilang gini, ya Allah yang maha baik, mau ya kerja di situ gitu. Kayaknya seru banget ya. Kayak eksekutif muda, terus pakai jas, terus cantik-cantik di situ. Terus kayaknya kok nggak kayak aku ya pakai seragam pabrik gitu. Kayaknya seru banget ya kerja di situ. Aku mau ya kerja di situ. Teman-teman pelajarin deh. Ketika kita mesra ngomong kayak gitu sama Allah sama semesta, itu kan nggak berharap pengen itu terjadi loh. Let go, bener nggak? Itu jadi kayak cuma ngucap aja gitu loh, nggak mikirin ih kapan ya itu terjadi, itu bisa nggak ya, itu mungkin nggak ada tuh. Nah yang kayak gitu tuh justru yang membuat segala sesuatu itu terjadi gitu. Kalau yang aku pelajari, ini ngambil kisah dari yang sekarang aja gitu. Terus sometimes gitu aku juga pernah berpikir, berbisik lagi nih, maksudnya mesra banget aku ngomong dengan lembut, dengan syahdu. Seru kali ya kalau suatu saat aku bisa keliling dunia, jalan-jalan, pergi ke beberapa kota, ke tempat-tempat yang seru. Pokoknya aku seumur hidup tuh harus ngunjungin begitu banyak kota deh di dunia. Asik kali ya bisa kesini gitu. Jadi sering aja apa ya, kadangkala itu munculnya tuh kayak cuma suara-suara mesranya kita sama kehidupan ini gitu. Dulu lagi pernah gini kalau ngelihat BMW lewat, duh seru ya kalau punya BMW gitu. Kata si BMW seru, Pep, seru kata BMW-nya gitu. Terus kalau ngelihat rumah yang bagus, ya gitu juga. Terus ngelihat rumah Dago Pakar Resort di Bandung, begitu juga. Waktu itu sempat dibangun satu apartemen di Bandung, ada satu kawasan, begitu juga. Nah ini satu-satu mulai aku quantum jamin akhirnya, dan aku lepasin. Ntar kita lihat aja ya, itu rumah kapan tereksekusinya sama apartemen. Dari bercanda-bercanda aja nggak mau terlalu diambil serius gitu. Jadi buat teman-teman, jujur ini ada berapa ya? 274 orang. Aku tuh pernah loh dalam posisi teman-teman. Takutan, kebingungan, keresahan. Aduh bukan resah lagi kali aku. Orang gaji cuma 5-10 juta, ini suruh ganti 1,3 miliar. Kan itu
pening gitu kayak kiamat kecil. Terus, punya uang 100.000 sementara token bunyi, mama nelpon, "Feb, listrik mati." Terus Mbak bilang, "Bu, beras habis." Bersamaan dengan itu, "Bu, Pampers Adam habis. Bu, susu anak-anak juga habis." Dan, token listrik gua habis, susu anak habis, Pampers habis, listrik mama juga habis. Ini 100.000 nggak cukup ke mana-mana, ya udah aku pecahin aja jadi 10.000-an sama 20.000-an aku bagi-bagi ke emang sampah. Ujung-ujungnya gue bagi-bagi aja deh duitnya gitu, setelah itu aku sholat deh, tidur, sholat, terus udah nggak mau mikir gitu. Tapi ketika nggak dipikirin, jalan keluarnya malah ada. Dan kalau buat aku ya, pola itu tuh selalu berulang gitu. Selalu dan selalu berulang. Ketika pusing, udah ngalirin aja deh rezekinya buat orang. Gitu, aku nggak tahu kenapa, polanya memang begitu. Dan jujur ya, di titik kehidupan aku sekarang, aku tuh cuma tiga deh rutinitas aku. Nggak perlu mandi kembang, mandi bunga, nggak perlu mandi pandan, mandi garam, nggak perlu. Terus aku juga nggak pernah nunggu full moon-an. Terus aku juga nggak ngitung-ngitung. Aku nggak ngitung-ngitung 1, 2, 3, 4, 5, hadap kiri, hadap kanan gitu, enggak. Terus enggak juga mikirin gua apa gitu, misalnya ini itulah, judul ini, enggak sama sekali. Jadi, aku mengalami satu fase yang nggak sama sekali ribet dalam hidup ini. Nggak ada hitung-hitungan apapun, nggak tergantung bulan penuh atau bulan apa gitu. Bulan penuh kah atau bulan setengah kah atau apa, nggak sama sekali, aku nggak ada datanya di sini gitu. Tapi, modal prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, kayaknya itu jadi kunci deh. Dari pengalaman aku ya. Karena kan setiap orang mungkin basic-nya beda-beda ya. Tapi aku inget ya, di titik sekarang nih, dosen terfavorit aku tuh ada 2 di titik sekarang. Dan di titik sekarang ini aku masih ngikutin selalu kelasnya. Jadi kalau ada kelas baru, Gayse Michael itu filosofi bisnis, filosof lah ya tentang kebijaksanaan, itu aku pasti ikut tuh kelasnya. Terus kalau ada kelas-kelas barunya Hildoskin tentang menerima dan melepas, itu juga pasti aku ikut. Nah, 2 orang ini nih buat aku, orangnya masih pada hidup, dan ini tuh keren banget gitu. Jadi kalau aku boleh saranin ya, teman-teman kalau mau lihat cowok-cowok yang mapan, yang asik, yang berkesadaran, seru, lihat aja wajah 2 orang itu, masih hidup tuh orangnya. Dan aku ikut kelasnya, dan aku berkomunikasi langsung sama mereka gitu. Kalau Gayse Michael aku berkali-kali udah ketemu, kalau dia di Bali aku ketemu. Tapi kalau Hildoskin aku hanya ikut kelas retreat-nya dia online. Jadi online, fasilitator rilis Sedona Method itu online, tapi waktu itu Hildoskin nggak ngajar langsung. Nah, selanjutnya waktu bulan-bulan lalu dia buka kelas retreat selama 7 hari. Kalau waktu Amerikanya tuh sore kalau nggak salah, di akunya tuh aku belajar dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu selama 7 hari itu untuk belajar rilis gitu. Nah, 2 orang ini tuh pembawaannya tuh mateng banget sih kalau menurut aku. Dan aku inget banget kalimat dari mereka semua, dari 2 orang yang menginspirasi ini, bahwa sebetulnya kesadaran atau apapun deh mau kita sebut, itu tuh simple gitu. Kalau misalnya susah, kayaknya nggak usah diikutin. Kalau susah, ribet, hese gitu ibaratnya, itu berarti bukan naturalnya kamu gitu. Jadi kalau yang aku alami, segampang nafas sebetulnya. Jadi aku pribadi nih di titik sekarang tuh cuma ngejalanin 3 hal. Pertama adalah sadar nafas syukur. Ngapain aja Teh bisa sadar nafas syukur? Bangun tidur, gue udah 227. Bangun tidur tuh pas melek tuh udah langsung, ya Allah makasih ya Allah atas nafas. Nah kan itu gampang banget, nggak pakai susah. Nggak perlu mandi garam jam 3 kan?
Nggak perlu juga nggak perlu juga, malam-malam buka alas kaki jalan-jalan di dekat komplek gitu kan enggak. Ya kan nggak perlu juga lo nyelam di tengah laut gitu kan ada juga tuh yang gitu. Atau misalnya, mandi daun pandan, kan nggak perlu. Sepengalaman aku nggak pakai gitu-gitu, dapat semua tuh hidup aku. Nggak ada yang sama sekali nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang membatasi gitu. Kalau dari pengalaman aku ya, nggak tahu kalau teman-teman, tapi apapun itu kalau teman-teman masih atau di luar sana masih pegang itu ya kita hargai. Ya itu kan, alur keyakinan dia, kita hargai. Aku cuma mau kasih pesan sama teman-teman, semakin simpel semakin natural, kamu semakin enjoy ngejalaninnya, dari pengalaman aku justru semakin terjadi. Ini pengalaman aku ya, di titik yang aduh kalau ditanya 15 indikator emosi, sedih, marah, cemas, sampai ke bawah, nggak ada rasanya. Maksudnya udah nggak ada yang memberatkan gitu, kalau di titik aku sekarang gitu. Mau segala sesuatu ya udahlah gue tinggal berbisik mesra aja. Jadi 3 hal Ada itu yang pertama nanya itu pertama syukur. Teh, katanya bagaimana caranya bersyukur di atas rata-rata katanya Teh. Atau percaya di atas rata-rata Ini itu. menarik banget. Bersyukur di atas rata-rata itu contohnya gimana? Contoh, hilang uang misalnya 1 juta, orang kan marah-marah ya. Tapi aku mau hilang uang, datang uang, mau gimana? Hilang nih uang misal 1 juta, entah ceritanya apapun, aku yes, sinyal semesta mau dapat 50 juta. Itu bersyukur di atas rata-rata. Hilang suami aja tersenyum Teh. Suami aku pulang, ya Allah makasih Allah, aku merasakan cinta sejati ketika tubuh dia berubah bentuk dari materi menjadi cahaya. Luar biasa. Jadi Mantap sekali loh. dua rumus pertama, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, prasangka. Karena prasangka inilah yang membentuk realita kamu. Jadi Caranya ini katanya Teh. boleh dicatat Caranya. nih ya sama teman-teman, ya dicatat sama teman-teman. Realita hidup teman-teman yang sekarang itu buah dari prasangka-prasangkamu kemarin. Contoh, ketika kamu menjalankan sesuatu, kayaknya susah deh nih, nggak bisa berhasil. Ya udah, lo kan berprasangka nggak bisa berhasil. Ya udah, itu yang lo dapet gitu. Contoh lagi, anak lo bandel misalnya. Allah nih anak bandel, kayak masa depan suram nih anak. Ya udah tuh jadi tuh masa depan suram. Aku kalau anak aku gimana-gimana, Jenderal Adam. Ini kalau Adam bandel lagi, BMW ibu nambah nih, Dam. Aku gitu. Kan hidup permainan. Gue gak mau serius-serius dalam hidup beneran. Dibawa asik aja gitu. Rara, aku gak boleh begitu, cantik. Ibu nanti nambah loh. Biru 1, ntar putih 1 lagi sebentar lagi deh. Jadi anak aku yang kecil juga, Muhammad Al-Fatih, aduh, polisi militer. Jenderal banget sih, nanti kamu jadi Imam Masjidil Haram juga loh. Jadi kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku hanya mengarahkan itu ke uang. Bodo amat deh, mau orang bilang apa. Yang penting saldo nambah. Mama aku aja ya ngelihat aku gini. Pada saat waktu Harley masih mandek ya. Terus aku 5 menit sebelum tidur kan ngebayangin Harley itu keluar. Terus kadang kalau misalnya habis sholat duha, terus aku duduk di tempat duduk aku, terus aku bilang, ya Allah makasih ya Allah Harley udah keluar. Dan aku ucapin, Mama kan denger, emang Harley udah keluar? Kata Mama gitu. Emang Harley udah keluar, Feb? Belum, Mama. Filosof lah ya tentang kebijaksanaan. Itu aku pasti ikut tuh kelasnya. Terus kalau ada kelas-kelas barunya Hildoskin tentang menerima dan melepas, itu juga pasti aku ikut. Nah, 2 orang ini nih buat aku, orangnya masih pada hidup. Dan ini tuh keren banget gitu. Jadi kalau aku boleh saranin ya, teman-teman kalau mau lihat
cowok-cowok yang mapan, yang asik, yang berkesadaran, seru. Lihat aja wajah 2 orang itu, masih hidup tuh orangnya. Dan aku ikut kelasnya, dan aku berkomunikasi langsung sama mereka gitu. Kalau Gesem Michael aku berkali-kali udah ketemu. Kalau dia di Bali aku ketemu. Tapi kalau Hildoskin aku hanya ikut kelas retreat-nya dia online. Jadi online fasilitator rilis Sedona Method itu online, tapi waktu itu Hildoskin nggak ngajar langsung. Nah, selanjutnya waktu bulan-bulan lalu dia buka kelas retreat selama 7 hari. Kalau waktu Amerikanya tuh sore kalau nggak salah, di akunya tuh aku belajar dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu selama 7 hari itu untuk belajar rilis gitu. Nah, 2 orang ini tuh pembawaannya tuh mateng banget sih kalau menurut aku. Dan aku inget banget kalimat dari mereka semua, dari 2 orang yang menginspirasi ini, bahwa sebetulnya kesadaran atau apapun deh mau kita sebut, itu tuh simple gitu. Kalau misalnya susah, kayaknya nggak usah diikutin. Kalau susah, ribet, hese gitu ibaratnya, itu berarti bukan naturalnya kamu gitu. Jadi kalau yang aku alami, segampang nafas sebetulnya. Jadi aku pribadi nih di titik sekarang tuh cuma ngejalanin 3 hal. Pertama adalah sadar nafas syukur. Ngapain aja TV bisa sadar nafas syukur? Bangun tidur, gue udah 227. Bangun tidur tuh pas melek tuh udah langsung, ya Allah makasih ya Allah atas nafas. Nah kan itu gampang banget, nggak pakai susah. Nggak perlu mandi garam jam 3 kan? Nggak perlu juga malam-malam buka alas kaki jalan-jalan di dekat komplek gitu kan, enggak. Ya kan nggak perlu juga lo nyelam di tengah laut gitu kan ada juga tuh yang gitu. Atau misalnya mandi daun pandan kan nggak perlu. Pengalaman aku nggak pakai gitu-gitu, dapat semua tuh hidup aku. Nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang membatasi gitu. Kalau dari pengalaman aku ya, nggak tahu kalau teman-teman. Tapi apapun itu kalau teman-teman masih atau di luar sana masih pegang itu ya kita hargai. Ya itu kan alur keyakinan dia, kita hargai. Cuma aku cuma mau kasih pesan sama teman-teman, semakin simple, semakin natural, kamu semakin enjoy ngejalaninnya. Dari pengalaman aku justru semakin terjadi. Ini pengalaman aku ya di titik yang aduh, kalau ditanya 15 indikator emosi, sedih, marah, cemas sampai ke bawah, nggak ada rasanya. Maksudnya udah nggak ada yang memberatkan gitu. Kalau di titik aku sekarang gitu, mau segala sesuatu ya udahlah, gue tinggal berbisik mesra aja. Jadi 3 hal Ada itu yang pertama nanya itu nafas syukur. Febi, katanya bagaimana caranya bersyukur di atas rata-rata katanya Teh. Atau percaya di atas rata-rata Nah, ini itu. menarik banget. Bersyukur di atas rata-rata itu contohnya gimana? Contoh, hilang uang misalnya 1 juta, orang kan marah-marah ya. Tapi aku mau hilang uang, datang uang, mau gimana? Hilang nih uang misal 1 juta, entah ceritanya apapun, aku yes, sinyal semesta mau dapat 50 juta. Itu bersyukur di atas rata-rata. Hilang suami aja tersenyum Teh. Suami aku pulang, ya Allah makasih Allah, aku merasakan cinta sejati ketika tubuh dia berubah bentuk dari materi menjadi cahaya. Luar biasa. Jadi Mantap sekali loh. dua rumus pertama, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, prasangka. Karena prasangka inilah yang membentuk realita kamu. Jadi Caranya ini katanya Teh. boleh dicatat Caranya. nih ya sama teman-teman. Iya, dicatat sama teman-teman. Realita hidup teman-teman yang sekarang itu buah dari prasangka-prasangkamu kemarin. Contoh, ketika kamu menjalankan sesuatu, kayaknya susah deh nih, nggak bisa berhasil. Ya udah, lo kan berprasangka nggak bisa berhasil. Ya udah, itu yang lo dapat gitu.
contoh lagi, anak lo bandel misalnya. Ih Allah nih anak bandel kayak masa depan suram nih anak. Ya udah tuh jadi tuh masa depan suram. Aku kalau anak aku gimana-gimana, Jenderal Adam. Ini kalau Adam bandel lagi, BMW ibu nambah nih Dam. Aku gitu. Kan hidup permainan. Gue gak mau serius-serius dalam hidup beneran. Dibawa asik aja gitu. Rara, aku gak boleh begitu cantik. Ibu nanti nambah loh. Biru satu, ntar putih satu lagi sebentar lagi deh. Jadi anak aku yang kecil juga. Muhammad Al-Fatih. Aduh, polisi militer. Jenderal banget sih. Nanti kamu jadi Imam Masjidil Haram juga loh. Jadi kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku hanya mengarahkan itu ke uang. Bodoh amat deh, mau orang bilang apa. Yang penting saldo nambah. Mama aku aja ya ngelihat aku gini. Pada saat waktu Harley masih mandek ya. Terus aku 5 menit sebelum tidur kan ngebayangin Harley itu keluar. Terus kadang kalau misalnya habis sholat duha, terus aku duduk di tempat duduk aku, terus aku bilang, ya Allah makasih Allah Harley udah keluar. Dan aku ucapin, Mama kan denger, Feb, emang Harley udah keluar? Kata Mama gitu. Emang Harley udah keluar, Feb? Belum, Mama masih nyangkut di bea cukai. Loh kok Feb bilang terima kasih? Ya kan bersyukur sebelum menerima, Mama. Ya gila anak gue nih. Iya Gila nih anak mamanya gue. sama yang bilang anaknya gila. tapi masuk rekening guys. Sampai anaknya nih aku mau cerita dikit ya Teh. Pas. Adam Rara berantem ya Teh. Si Rara baru pasang kawat gigi. Kan otomatis pusing. Dijailin sama Adam. Berharap ngadu ke ibunya dibela. Ya kan? Gak ada yang dibela guys. Yang ada sending love dong. Rara kesel. Iya kesel, Bu. Boleh rilis nggak? Kalau nggak, keselnya boleh nggak dia? Sebelum aku ngomong nih sama anak-anakku kalau berantem berdua boleh diem nggak? Terus anak aku langsung bilang, iya Bu aku tahu, boleh nggak keselnya dinaikin ke permukaan? Mereka ngomong gitu. Udah Bu, aku udah tahu kalimat berikutnya. Ibu pasti mau bilang, boleh nggak keselnya dinaikin ke permukaan? Gitu. Aduh, jadi apa ya? Emang asik banget guys. Asik dibikin asik gitu loh. Aku belajar dari Mbak siapa ya yang di Australia, yang sempat Yosi. testimoni di Ngaji Roso, enggak Mbak di Yosi. Australia dia perawat ya. No, bukan. Elis atau Mbak siapa ya? Aduh, aku kok lupa ya. Dia peserta private dan aku tahu banget tuh terpuruknya dia tuh seperti apa, dan aku juga sempat mikir nih pas selesai private, nih ntar ujungnya gimana nih orang itu. Soalnya dia waktu itu mau bunuh diri dan dia kesel juga sama rekannya karena dibully di Australia saat itu. Dia kesel juga sama rekannya dan dia juga kepikir, kayaknya seru banget ya ngabisin orang ini gitu, ngabisin si bosnya ini. Jadi waktu itu rilis, aku salut juga ya lihat perkembangan dia. Jadi ternyata ketika dia tekun itu prosesnya kayaknya hasilnya itu setelah 3 bulan deh kalau nggak salah. Sampai pada akhirnya dia testimoni. Kuncinya itu cuma sadar nafas syukur sama rilis doang. 2 ini aja. Nah, ketika sadar nafas syukur dan rilis ini konstan dilakukan sama Mbak ini, itu pelan-pelan akhirnya lingkungan kerjanya berubah, suaminya berubah, bisnis dia di Indonesia yang tour and travel juga jadi bagus. Semuanya berubah gitu dengan sendirinya. Dan itu kayaknya nggak cuma seorang deh yang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling basic itu adalah rilis gitu. Itu udah yang basic sih kalau menurutku. Untuk hal-hal lain sambil jalan. Kalau misalnya aku ditanya, Teh Feby di titik sekarang apaan aja sih yang dominan dilakukan ininya apa daily rutinnya? Ya itu, aku bangun tidur udah nyengir, udah gesek-gesekin kaki aku ke kasur gitu kan. Kalau kaki kena apa namanya kasur gitu tuh enak banget dielus-elus gitu tuh yang ya Allah makasih. Jadi pagi-pagi udah makasih, sadar nafas syukur. Setelah itu aku diem.
Nah, itu intuisi aliran ngalir sendiri. Nih yatim mana yang ditolong ya? Masih ada nggak ya berasnya? Terus itu panti jompo udah cukup nggak ya itu abonnya, pampersnya, terus rumah singgah itu begitu aja gitu. Ngalir dan kayak udah jadi kebiasaan di pagi-pagi tuh kayak gitu. Nah, setelah itu aku mandi, sholat, terus rilis. Kalau misalnya aku suka duduk diem, suka ngecek, ini rasa hati ada yang masih ngeganjel nggak? Kalau nggak ya udah. Setelah itu anak-anak mau sekolah apa segala macam. Setelah itu duha di area-area jam 7:30, terus aku meluangkan waktu untuk duduk diem, hanya diem dan istilahnya mah masuk ke ruang kebahagiaan. Jadi hanya diem dan nggak ada doa, nggak ada meminta. Yang ada cuma, ya Allah makasih ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Makasih ya Allah, makasih. Jadi cuma bilang terima kasih, membayangkan bahwa segalanya kan sebenarnya udah ada dan tersedia sebenarnya. Kalau teman-teman mau merenungkan, inti dari bab 1 itu kan kita menyadari ada kelimpahan tanpa batas yang ada di dalam kita. Dan kita menyadari juga ada kelimpahan tanpa batas yang di luar tubuh kita. Artinya kita kan ada di dalam kelimpahan itu. Ini ketangkep nggak ya sama teman-teman? Bahwa kita tuh ada di dalam kelimpahan ini. Bayangin kayak ini deh, kayak ikan di dalam lautan deh. Tapi sebenarnya kan kita percikan air laut, kalau dianalogikan ya, percikan air laut ada di samudra lautan tanpa batas, kita ada di dalam situ. Tapi kalau mau dianalogikan kayak kita, kayak ikan ada di dalam lautan tanpa batas. Si ikan kan udah nggak butuh apa-apa lagi, bener nggak? Semua udah ada di dalam. Makanan dia, segala hal tuh udah ada. Kita tuh kayak gitu sebetulnya. Sama persis seperti itu. Nah, yang pada akhirnya membentuk ini ada penderitaan, ini ada kebahagiaan, yaitu asumsi-asumsi masa lalu itu. Aku cuma megang kunci prasangka baik pada Allah di atas rata-rata dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah di atas rata-rata. Maksudnya di atas rata-rata apa? Kan kalau orang kebanyakan nerima dulu baru bersyukur. Bener nggak? Terima dulu ada di tangan nih, baru terima kasih ya Allah, gitu. Ini mah belum ada di tangan, dibilang terima kasih. Itu kan terima kasih di atas rata-rata, abnormal. Belum ada di tangan, dia berterima kasih, lama-lama malaikat pusing. Ya udah deh, dibantuin dia mewujudkannya, semesta berkonspirasi. Orang mah kalau kena musibah atau apa-apa, kesel, ini mah bersyukur. Orang mah kalau misalnya dizolimi, difitnah, kesel, marah, dia sending love malah orang itu. Kan itu namanya orang di atas rata-rata. Jangan jadi orang yang biasa, nanti rezekinya biasa. Coba Ya. jadi orang yang golongannya tuh sedikit gitu, orang yang jarang gitu. Nanti juga rezeki dan segala halnya tuh dibuat jarang gitu. Dan satu kebiasaan aku lagi sih, aku tuh seneng banget mengistimewakan orang. Aku seneng banget membuat orang seneng dan merasa istimewa, merasa keberadaan dia dirasakan ada, merasa bahwa seseorang itu spesial, itu aku seneng banget. Makanya feedbacknya nggak tahu gimana ya, maksudnya ada aja kemudahan yang aku terima di dalam kehidupan ini gitu. Karena ya kalau lihat prinsipnya itu pantulan. Gitu teman-teman. Jadi kebiasaannya apa aja? Pertama sadar nafas syukur. Kedua rilis. Ketiga tabungan semesta, udah cuma 3 ini doang. Sending love termasuk. Quantum Jam jarang-jarang sih, iseng-iseng aja kalau Quantum Jam. Tapi yang paling aku konsentrasi itu tabungan semesta. Itu setiap saat, setiap waktu aku pikirin banget. Dan aku punya kebiasaan, kan mbak aku di rumah ada mbak ya, ada beberapa di rumah. Jadi aku suruh mbak siapin makan buat 20 pack dibagiin, entah anak yatim, siapa aja deh. Itu tiap hari 20 pack di rumah. Mbak-mbak bagiin itu. Hanya dalam sebuah gambaran rasa syukur aja gitu.
begitu besar apa ya yang aku terima dalam kehidupan ini. Jadi kadang kalau misalnya ada beberapa alumni yang punya rumah makan di luar, ada yang di Jogja, ada yang di Makassar, aku suka aku beli gitu 10 pack, ntar mereka ada yang bagiin ke orang-orang di sekitar gitu yang membutuhkan. Mungkin teman-teman yang di 277 orang ini kalau ada yang jualan nasi di rumahnya aku beli deh. Tapi ntar tolong bagiin ke tetangganya. Boleh japri aku nanti kalau ada yang jualan nasi di rumah. Gitu. Mungkin sementara itu, Wit, gambaran dari aku. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, bersyukur dan berterima kasih pada Allah di atas rata-rata, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, it just energi. Itu hanya energi yang bergerak. Energi yang bergerak dalam kebahagiaan, energi yang bergerak dalam kesedihan. Dia bermanifest. Jadi si energi itu berubah bentuk menjadi tarian kebahagiaan atau energi itu berubah bentuk menjadi tarian dalam judul sedih. Tapi intinya dua-duanya juga dalamnya cinta gitu. Kayak gitu. Jadi lihat cerita indah di balik itunya. Kalau di titik aku sekarang sih hanya melihat bahwa tubuh ini, jiwa ini harus mengalami semua spektrum rasa. Nano-nanonya itu harus dialami, sedihnya, takutnya, cemasnya, bingungnya. Karena itulah yang akan menguatkan kita, yang membuat kita punya empati. Jadi yang membentuk kamu jadi kayak sekarang nih, pembentukannya itu dari semua rasa-rasa itu. Gitu. Oke. Thank you so Teteh, much ya. Panjang. ya Ya. makasih banyak ya. Widya udah manifest jadinya. Sebenarnya Widya janji sama temen-temen tuh temanya cara booster manifest yang Teteh selalu ajarin Widya. Nggak taunya Allah gerakin Teteh masuk. Jadi ya Widya nggak perlu nyampain lagi deh teman-teman, itu semua udah lengkap banget. Cara booster manifest itu yang mau aku sampein, amazing banget cara kerja semesta. Sebenarnya tuh tadi di jalan udah mikirin teman-teman, tapi ada yang butuh bantuan, ada yang butuh ini, ada yang butuh ini, tapi Widya yakin gitu dengan senang hati gitu mau ngasih ke teman-teman cara booster manifest. Udah lengkap semuanya. Nanti Aduh, di lain thank you waktu sampein dengan cara Widya, dengan gaya Widya, dengan kemasan Widya itu pasti akan beda gitu. Tapi Terdeliverynya pasti akan beda. menurut Widya nih udah pertolongan banget manifest menurut Widya, karena dari tadi tuh udah kepikiran cuman gimana caranya nyampein ke teman-teman biar cepet teman-teman tuh bisa pada booster manifest. Aku udah janji sama teman-teman di hari Senin. Cuman karena ada yang butuh bantuan sakit ini berbagi dan segala macam, ini cara Allah manifestin wujud keinginan aku gitu. Teh Feby yang lagi perjalanan digerakkan sama Allah udah paket komplit guys. Aku udah thank you banget ya Allah, thank you banget. Thank you ya Teh. I love you so much. Teteh sehat di sana, menjadi golongan Masya Allah. di semesta di sana, selalu dijaga sama bala tentara malaikat yang penuh cinta. Pokoknya pulang selamat, harus pulang sehat. Kita semua mau peluk Teteh lagi. I love you. Teteh aku di Bandung. Oh gitu ya. Kamu di Bandung. Aku sih memang udah rencana ya, antar aku ke Dubai mau Zoom sama anak-anak, ngerasain Zoom-nya lagi di Dubai gitu. Terus nanti kalau di Mekah juga aku pengen ngerasain juga Zoom bareng sama teman-teman 227 pas di Mekah. Nanti pas di Madinah aku juga mau ngerasain 227 bareng Zoom sama teman-teman. Jadi di 3 kota itu aku pengen kita ada memori dan vibe kelimpahannya Dubai itu emang berasa sih. Terus sih, energinya tuh berasa sih. Iya, Ya, seru. universe Buat itu temen-temen ya. berbisik dalam mesra aja, ntar juga sampai. Iya benar Teh. Jadi teman-teman yang mau ketemu Teh Feby juga kita insya Allah Teh Feby donasi ya Teh untuk ke panti-panti gitu. Jadi gerakan Abundant Revolution tuh indah banget ya. Ternyata apa sih kalau orang-orang nyari tahu Abundant Revolution tuh apa? Gerakannya itu
ternyata menanam bibit kebaikan gitu loh gitu. Dan itulah yang bikin aku tuh kayak selalu nangis kan setiap Zoom sama kalian tuh pasti aku selalu nangis gitu, bahagia banget gitu karena ya nggak ada lagi tujuan kita selain berbuat baik dan membuat semesta tersenyum, itu aja. Thank you so much my love, thank you. Satu lagi sih aku pengen sharing ya, contoh ya. Mm-mm. Sharing sedikit ya. Pada saat kita misalnya kayak kemarin ke anak yatim. Saranku nggak usah minta doa dari mereka, tapi kita harus kasih cinta sama mereka. Jadi pada saat kita datang ke sana, nggak ada niat lain selain memang mendelivery cinta ini gitu. Nggak ada Iya. niat lain selain memang menjadi jembatan, menjadi tempat di mana Rahman Rahim Allah tuh mau lewat tubuh kita dan kita mengalirkannya. Gitu. Saranku nggak perlu minta-minta doa sama anak-anak yatim, doain dong supaya ini aku lancar. No, menurutku sih sebaiknya enggak ya. Jadi nggak usah ambil sesuatu untuk didoain apa segala macam. Karena doa terbaik itu syukur sebetulnya. Doa terbaik ini kalau aku lihat dari ini ya. Dari pengalaman aku ya, doa terbaik itu dari sisi aku tuh quantum jump. Bersyukur sebelum menerima itu sebetulnya doa terbaik. Doa terbaik itu sebetulnya your assumption, asumsi-asumsimu terhadap kehidupan ini, terhadap sebuah realita, terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu justru pembentuk realita yang sejati itu. Kalau dari pengalamanku. Jadi mau kita datang ke anak yatim, mau kita datang ke panti jompo, mau kita datang ke rumah singgah, nggak ada transaksional gitu. Nggak ada cerita transaksional yang kalau ini begini ntar semoga begitu, enggak. Kalaupun nggak ada niat transaksional, secara hukum semestanya tetap ada pertukaran sebetulnya. Jadi nggak usah, kita cukup fokus sama cinta tanpa syaratnya aja. Fokus mendelivery cinta aja, karena hukum semestanya sih emang udah pasti satu kebaikan itu akan balik lagi ke kita, itu udah sunatullahnya gitu, udah nggak perlu kita pikirin lagi kalau menurutku. Jadi kalau aku memang membiasakan ketika ketemu sama siapapun apalagi sama alumni pikiran aku pasti gini, gimana rilisnya udah bener, udah bisa rilisnya. Pasti bawaannya pengen nanya gitu, pertanyaan cuma 2, rilis jalan gak rilis? Itu satu. Kedua, goalnya udah tercapai belum? Udah dapet tenang belum? Atau udah ada manifest apa? Itu pasti bawaannya tuh pasti pengen nanya 2 hal itu. Teman-teman deh kalau misalnya WhatsApp sama aku, pasti deh cuma 2 itu yang aku tanya. Gimana? Teteh, Rilisnya teteh lancar? sayang. Satu Iya. teh ini penting banget teteh, di grup itu sering tuh teman-teman yang selalu mohon minta bantuan doanya buat saya yang lagi sakit, buat anak saya, buat tetangga saya, mohon bantuannya didoakan gitu. Itu kalau menurut teteh penjabarannya gimana sih untuk menjelaskan mereka jangan di vibrasi yang kekurangan gitu loh. Oh, ya. Kita nggak bisa menghindari itu sih sebetulnya. Karena masing-masing orang perjalanan kesadarannya kan bertahap gitu. Jadi ada yang di titik itu pelan-pelan kita kasih pengertiannya. Kalau masih di dalam bahasa tubuh itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Karena itu alur tahapan pembelajaran gitu. Tapi kalau kita mau lihat esensinya, sebetulnya kalau misalnya anak kita sakit atau siapa, kayaknya aku udah lama ya nggak minta-minta doa gitu deh sama orang ketika ada merara sakit tuh enggak. Kalau aku lebih misalnya anakku sakit, aku lebih pegang anak itu, terus aku bilang, "Nak, kuat ya nak." Aku lebih ngebayangin anak itu dalam posisi sehat gitu. Jadi aku lebih quantum jamin dia, aku sendiri yang sending love-in anak itu, enggak announce ke orang minta ini minta itu, enggak sih kalau aku gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di titik itu, ya nggak apa-apa juga. Karena gerakan tubuh dalam kesadarannya memang masih di tahap itu gitu. Tapi pahami cara kerjanya.
cara kerja hukum semestanya gitu. Ketika kita meminta-minta artinya kan nggak punya gitu. Ketika kita meminta kan berarti nggak punya. Justru manifest itu terjadi ketika kita merasa penuh. Ini paradoks sih. Orang aku butuh, belum ada juga fisiknya, kok ngerasa penuh. Belum ada juga fisiknya keterima di tangan, kok bilang terima kasih gitu. Ini memang butuh apa ya? Butuh satu kesadaran kuat di bab 1 sih kalau menurut aku. Kalau di bab 1-nya kuat, itu udah pasti berpikirnya di atas rata-rata. Jadi ketika ada keluarga sakit, anak sakit, dan lain-lain. Ini kan masalah kultur ya, masalah kultur orang Indonesia yang memang saling mendoakan dan itu di level syariah yang nggak apa-apa juga. Maksudnya ya itu dianggap baik-baik aja gitu untuk satu perjalanan. Jadi kalau kata istilah perjalanan kesadaran, satu jalannya masih di sini, ini di sini gitu loh tahapannya. Jadi gimana ya, untuk menjawab ini memang kita harus bijak-bijak sih, harus bijak-bijak menyampaikan itu dengan pelan-pelan dan dengan santun gitu. Aku sendiri ketika ada teman-teman yang masih di dalam titik itu, ya aku hanya senyum gitu loh. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku tidak melakukan itu, enggak yang doain aku ya, ntar aku begini begitu, enggak. Karena aku tahu esensi doa itu adalah asumsi aku, yang aku katakan, yang aku yakini itulah yang jadi sesuatu terkabul gitu. Jadi doa kamu itu adalah rasamu sebetulnya. Doa kamu itu adalah responmu. Nah, kalau mau tahu sejatinya doa yang sebenar-benarnya, yaitu sikap syukur kamu, itu akan jadi sesuatu yang merealita gitu. Jadi kalau misalnya Tapi kita kalau udah misalkan deket sama ini orang Teteh, itu, tadi menyarankan secara ya, pelan-pelan, halus, bijak, lembut, nggak apa-apa. Gitu sayang. Gimana? tapi misalkan gini Teteh, di grup ini kan kita bareng-bareng bertumbuh gitu ya. Melihat teman-teman yang masih di tahap itu, level itu, terus kitanya udah lebih dulu ngerti, lebih dulu paham gitu. Kita selalu mengingatkan agar ayo naik kelas deh, jangan di situ-situ terus kan juga ini Boleh ya. itu, boleh Mm-mm. menerangin itu boleh, tapi bahasanya harus lembut. Harus lembut, harus enak gitu. Karena ada beberapa, jadi teman-teman yang gabung di grup ini kan udah 1025 ya. Kalau nggak salah Tambah di 1025, Telegram. yang 227 belum di Telegram. Wah Yudi lo kemana aja? Iya, kemana aja lu Bang? Kemana Ya, ini aja lo? ini aja tiba-tiba aja teh, Sesuai. nggak tahu ada Tiba-tiba teteh. Iya, di sini udah jam 12 soalnya. Lagi nyari alasan nih Masya abang Allah kita. jam 12 ya. Wah Masya Allah. Di Sama Dubai. Bang, Di Dubai sama. ini jam 8 bener. Jadi gini loh sayang. Kalau kita lihat kurva gini ya, dari bawah ke atas gitu ya, dia bergelombang. Ada teman-teman yang masih di sini, ada teman-teman yang udah di tengah, ada teman-teman yang di sini gitu loh. Jadi kita benar-benar harus dengan bahasa yang bijak gitu. Mengingatkan oke, boleh banget ngingetin. Disarankan malah untuk bisa sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi kalau menurut aku teman-teman harus tahu prinsipnya dulu gitu loh. Prinsipnya dulu. Prinsipnya apa? Bab satunya harus kuat banget. Apa kuatnya? Dalam diri kita ada yang tanpa batas, di luar tubuh kita ada yang tanpa batas. Kitanya ada di dalam kelimpahan tanpa batas itu. Di dalam kelimpahan tanpa batas ini semuanya udah ada dan tersedia. So kalau lu mau doa apapun sebenarnya doa lu udah ada. Jadi mau itu kesehatan, mau itu duit, mau itu jodoh, yang lo omongin udah ada sebenarnya. Jadi kalau kita terlalu, oh tolong ya Allah, aku butuh banget nih deadline nih bayar utang misal. Aku butuh banget nih anak aku cepet-cepet sehat, pokoknya harus sehat gitu. Getaran yang kamu lepaskan itu getaran kekurangan.
Nah, sadari juga bahwa Allah dan semesta berkomunikasi sama kamu tuh lewat vibe, lewat getaran ini. Dia nggak denger tuh omongan kamu yang mau ini mau itu, dia hanya ngebaca getaran latar belakang di sini. Jadi kalau terlalu begging ya, atau mohon gimana gitu, biasanya sih lama kalau setahu pengetahuan aku ya, karena getarannya getaran merasa itu nggak ada gitu. Berbeda dengan ala kuantum jam. Emang belum ada. Tapi dasar keyakinan bab 1 kita tahu bahwa segalanya kan udah ada dan tersedia. Ya udah, bersyukur sebelum menerima aja. Karena kan ada surat Ibrahim, ketika kamu bersyukur pasti ditambahin. Belum lagi di kitab lain ya, di kitab Zabur, Injil kalau nggak salah. Itu ada diceritakan, ketika kamu berdoa dan kamu yakin kamu menerima doa itu, kamu pasti menerimanya, gitu bahasanya. Bahasanya tuh kuat banget, kamu pasti menerimanya. Nah, ada lagi Joe Dispenza ya bilang, ketika kamu bersyukur bahwa kamu udah menerima apa yang kamu inginkan, itulah proses penciptaan, kamu pasti menerimanya. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan aku gitu. Jadi aku bener-bener percaya dan prasangka baik sama Allahnya tuh udah, aduh ya Allah, udah 100 juta % gitu. Jadi udah di batas limit yang nabrak banget lah gitu. Udah, kalau kata remnya tuh udah lost doll, udah remnya. Sangat percaya banget Allah tuh baiknya di atas rata-rata. Makanya aku sering berbisik. Makanya aku sering, mau ya itu gitu. Mau ya ke negara itu, mau ya itu, udah. Nggak dipikirin gitu. Udah aja berbisik aja. Tapi berbisik aku kan nggak kosong. Berbisik aku kalau pagi-pagi sadar nafas syukur, rilis, masuk ke ruang kebahagiaan, terus setelah itu mikirin yatim, mikirin panti jompo, rumah singgah, siapin 20 pack tiap hari. Belum lagi uang receh yang ada di tas untuk dibagi-bagi. Berbisiknya nggak kosong, makanya bisikannya cepet dikabulin. Karena teman-teman harus sadar bahwa kehidupan ini kan selalu akan ada pertukaran energinya. Kayak contoh ya, pas kapan ya, ada temen aku bilang, "Teh Feby, aku mau ini, aku mau jodohku kaya raya, aku mau rumah di atas 15 M, aku mau mobil yang 900 juta, aku juga mau tabungan teh 10 M." Ini kan banyak banget tuh yang dia mau. Aku mau sehat juga teh. Tapi dia nggak ngapa-ngapain hari-harinya. Itu kira-kira dapat nggak ya, Vi? Nggak ada tukeran energinya gitu. Ya nggak dapet lah. Ini pasti bisa kan aku dapetin semua? Tergantung. Tergantung apa? Datanya udah sinkron belum? Aku pasti bisa kan teh ya, bebas dari hutang, nggak ketemu lagi relationship yang zong, yang ngebohongin, yang hianatin aku. Aku bisa kan ya nggak ketemu lagi teman kantor yang ngeselin. Semua ini pasti bisa berubah kan teh? Tergantung apa? Daleman lo dirubah nggak? Orang realita cuma pantulan. Kebayang nggak sih? Si data sama dia nggak mau dirubah. Sementara dia mau realita berubah. Aduh, malaikat garuk-garuk kepala itu. Nah, maksudku semoga grup kita 227 ini ngerti prinsip-prinsipnya gitu loh, Vi. Tangkap nggak, Vi? Ngerti prinsip-prinsipnya, maksudnya gimana? Ketika kamu ngungkapin di grup sama temen atau sama siapapun, aku mau punya goals, tabungan 10 M, rumah 15 M. Ini beneran loh, nyata loh. Utang lunas 2 M. Ini kan gede banget nih yang mau kita ambil dari energi semesta. Sementara cara kerja hukum semesta dia pertukaran energi. Lu masuk ke Indomaret ngambil Silver Queen kan nggak bisa keluar pintu, kecuali tukeran kan.
Karena energi ini memang harus ada pertukaran. Pertanyaannya gini, renungin sama teman-teman ketika teman-teman punya goals. Ini gue goals pengen 200 juta per bulan. Terus tukeran energinya pakai apaan? Ketangkep nggak, Vi? Iya. Jadi kalau nanti nih teman-teman ada yang pada curhat sama siapapun, tanyain tabungan semesta yang udah dikerjain apaan Mm-mm. untuk pertukaran ini, karena nggak bisa kosong. Jadi pertanyaan pertama, kalau kamu mau merubah realita, ada yang lucu gini, Teteh aku tuh pengen ada perubahan, tapi aku males rilis Teh. Aku sadar nafas syukur ya, kalau inget aja deh Teh aku gitu kan. Terus aku doain orang, males deh Teh, aku suka ngantuk, kata dia gitu. Rilis males. Ya, sadar nafas syukur, banyakan tidur Teh, daripada sadar nafas syukurnya sending love males Teh aku. Ya gitu aja lah, sesekali. Tabungan semesta jarang. Ya terus apaan yang mau diharapin dia dapet? Ketangkep gak, Vi? Gue bingung. Jadi dia berharap realita berubah, tapi dia nggak mau rilis, nggak mau sending love, nggak mau sadar nafas syukur. Tabungan semesta juga sebulan sekali gitu. Nggak jadi habit ya. Ya terus jadi apaan yang lo mau dapetin? Orang tubuh lo juga nggak ada perubahan isinya gitu. Nah ini kadang-kala yang nggak sinkron dari temen-temen. Nggak sinkron banget. Teteh, aku baru ambil uang temen gede Teh, hampir 1 M. Terus aku juga baru ngerugiin orang lah gini. Itu duit pasti balik semua kan ya Teh? Pasti kan Teh? Terus kalau aku quantum jamin sekarang 500 juta bisa dapat kan ya Teh? Nah itu kan gue susah jawabnya tuh. Karena pilar-pilarnya banyak kan. Ketika dia ngalamin begitu banyak situasi yang nggak nyaman dalam hidup dia, itu udah bisa dipastikan ada data dia yang belum dirilis itu. Pasti ada PR itu di dalam tubuh dia dari cerita masa kecil dia. Terus sisi lain dia harus kuatin dulu di bab 1, dia siapa? Karena kalau dia nggak kuat di bab 1, ngelayang terus gitu. Rilisnya itu udah pasti kenapa begini, kenapa begitu. Kalau dia kuat di bab 1, kamu siapa? Kamu adalah percikan nur ilahi. Kalau percikan nur ilahi, kira-kira ngegerutu terus nggak kerjanya? Dia percikan ruh dia loh. Percikan cahayanya loh, percikan nur Tuhan, percikan cahaya Tuhan gitu. Kira-kira kalau kamu sesungguhnya adalah itu, kamu adalah energi tanpa batas yang berkelimpahan sebetulnya. Kira-kira masih nyimpen kesel, dendam, cemas gitu nggak ya? Kan enggak. Dia harus mundur dulu 1 langkah memisahkan ini bukan aku gitu. Jadi tujuan hidup kita ini kan sebenarnya kenapa kita kumpul, kenapa aku berkali-kali pengen ngobrolin ini semua. Sadari sama teman-teman bahwa sejatinya teman-teman itu hak hidupnya bahagia dan berkelimpahan. Dan sebetulnya teman-teman itu kelimpahan dan kebahagiaannya itu udah ada dan lagi nungguin kita datang untuk masuk dan merasakan kebahagiaan dan kelimpahan ini. Masalahnya belum mengalami kebahagiaan dan kelimpahan kan banyak tumpukannya. Nah, tumpukannya nih ditipisin dulu lewat rilis bareng-bareng seperti ini sama teman-teman. Rilis sehingga dia bisa menjadi tipis. Nah, ketika ini udah rajin rilis, otomatis nanti hidup kita akan ada jalan keluar, akan ada solusi. Jadi sebetulnya kalau mau diambil simple banget. Udahlah pagi-pagi bikin habit baru, sadar nafas syukur. Ada waktu cek pagi-pagi, aku ada rasa apa ya, kalau nggak nyaman rilis. Itu sebentar kok, paling cuma 5 menit kalau yang aku lewati ya. Setelah itu pikirin, ada kebaikan apa yang kamu mau lakukan dalam hidup kamu. Kalau aku, mungkin teman-teman yang lain, aku di titik aku sekarang sehari 20 pack, aku bagiin. Terus anak yatim, panti jompo, rumah singgah itu juga berputar gitu ya. Misalnya hari ini donasi yatim, nanti panti jompo, rumah singgah. Tapi Teh gue nggak punya duit, ya udah deh kalau misalnya ada yang nggak punya uang, doain aja 10 orang per hari. Karena kita butuh untuk mengalirkan cinta itu gitu.
Harus ada pertukaran energi ini. Jadi sadar nafas syukur, release, sending love. Quantum Jam sesekali aja, you must be let go, lepasin. Tabungan semesta, udah itu aja coba jalanin. Kalau misalnya ada utang deadline yang pengen cepet-cepet harus selesai, rilis. Kalau nggak bisa juga, semuanya ada konsekuensinya. Lo ngambil utang ya terima konsekuensinya. Paling ujung-ujungnya apa gitu ya, ada ketakutan dan lain-lain, ya udah rilis aja, terima aja apa adanya gitu. Jadi ini tuh di jam 12 ya, Masya Allah. Jam 11 di sini yang WIB. Jam 11 ya? Iya. Jam 8. Oke, jam 11. Ya mungkin dari jam aku 12 lewat. ketangkep ya Vi. Maksudnya Mbak Vivi, Mbak Juju, Mbak Fiona, Juju, Mbak Juju, Vidya, Mbak Rosita, Wahyudi, Al atau teman-teman, tolong mulai kasih pendewasaan ke teman-teman bahwa kalau kamu mau berubah, nggak mungkin kalau nggak ada habit yang berubah, itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Dalemannya dulu nih yang harus dirubah, karena kan realita pantulan dalam, itu 1, 2. Coba pada saat ngobrol sama teman-teman, cek asumsi-asumsi mereka. Kan kelihatan tuh dari bahasa yang mereka keluarin, kayak apa. Lebih banyak mengeluh atau lebih banyak apa gitu. Karena asumsi itu yang asumsi kamu inilah yang menjadi realita kamu besok. Atau kenyataan kamu sekarang ini terbentuk, terbuat dari asumsimu kemarin. Your assumption. Ada yang menjadi, apalagi teman-teman ini ada beberapa kali yang Fiona jumpai itu lagi dalam kondisi yang sangat terjepit, gitu, keresahan dan sebagainya. Yang paling efektif untuk kita bisa menerima dulu, karena kan ini basically di awalnya acceptance-nya dulu ya Teh ya, penerimaan atas peristiwa untuk kita bisa hening. Itu yang tips dari Teteh yang paling efektif seperti apa Teh? Nggak hanya sekedar nggak hilang-hilang ya gitu. Pasrah total ya Teh ya. Ujung-ujung dari resiko itu kan meninggal. Terus kalau kita meninggal ya memang Nggak ada apa-apa. Kita juga milik Allah kok. Ujung-ujung paling takut apaan sih? Meninggal. Tanya Mbak Rosita tuh, ujung-ujung paling takut pada saat dia 18.000 apa meninggal? Tapi ternyata nggak meninggal tuh, dia malah berjaya. Malah punya mobil Expander putih. Gue juga ngerasain kemarin ujung-ujungnya gue mati paling nih kalau stres gitu. Tapi nggak mati juga. Maksudnya kemarin itu ada sebuah pertanyaan dari alumni. Dia pakai uang orang dengan sengaja, dia kumpulin uang dalam satu bentuk tertentu, dipakainya masih nanti lebaran misal. Terus dia pakai itu untuk hari-hari dia, bahkan dia berdonasi pakai uang itu, dia tahu uang itu bakal dipakai Maret. Terus sekarang giliran udah deket-deket Maret, dia deg-degan. Aduh gimana ya Teh ngerilis ini ya, sementara uang ini harus Nah satu hal yang harus disadari, kan lo melakukan sesuatu dengan sadar bahwa melakukan itu tuh mengandung resiko kan. Coba renungin dengan gentle ketika lo melakukan sesuatu kan ada resikonya. Sadari dulu gitu. Apa yang kamu lakukan ini mengandung resiko, ya lo lakukan itu maka harus terima resiko. Itu harus, jadi nggak bisa misalnya kita melakukan sebuah kesalahan atau apapun itu, giliran terjadi terus yang nggak ada perenungan untuk memperbaiki dan nggak ngulangin itu lagi gitu loh, Vi. Maksudnya ngerti nggak? Iya. Jadi kenapa rasa itu dijadikan pahit sama Allah? Agar kita nggak ngulangin lagi kesalahan yang sama sebetulnya. Tapi perenungan nggak ngulangi lagi kesalahan yang samanya dapat nggak tuh orang? Kalau nggak dapat dia bakal terjadi lagi. Gitu. Kalau nggak dapat dia pasti bakal looping lagi. Artinya terima konsekuensi ya Teh ya. Dia harus menyesal dulu atas apa yang pernah dia lakukan gitu. Aku kadang kalau nerima pertanyaan tuh suka jadi garuk-garuk kepala. Ya Allah, lo kan tahu ya kalau pakai uang orang nih dipakai. Di ujung ceritanya nih pasti bakal babak belur nih. Iya. Pasti bakal deg-degan kan dia tahu.
Nah, tapi pada saat dia cerita, dia kayak nggak ngerasa gitu. Kayak, bisa kan ya Teh dengan rilis duit ini balik gitu? Bisa Iya. kan dengan rilis ini nih bakal baik-baik aja kan Teh? Terus kenapa ya Teh? Aku udah rilis tapi kenapa aku masih deg-degan? Kenapa Teh? Aku udah rilis, aku udah sadar nafas syukur. Tapi kenapa duit belum datang? Kenapa duit belum ada di tangan? Kenapa ini belum aku pegang? Ya lu belum ketemu titik menyesalnya. Rasa itu akan terus dikasih ada gitu. Jadi tolong renungin sama teman-teman semua ketika ada sebuah konsekuensi yang nggak nyaman, ada nggak perenungan menyesali di situ untuk jangan ulangi lagi kesalahan yang sama gitu. Jangan ulangi lagi. Kalau itu udah ketemu, nah di titik kamu sadar bahwa oke aku nggak ngulangi lagi, biasanya solusi sama jalan keluar tuh langsung dateng. Biasanya. Tanpa kita duga, tanpa kita bisa prediksi gitu. Jalannya, prosesnya datangnya dari mana tuh biasanya tanpa diduga. Tapi kalau misalnya mau cepet, tanpa analisa apapun, resiko-resiko terburuk kan sebetulnya yang paling kita takutin adalah kematian. Ya kan? Di dalam semua indikator emosi itu judul takut itu dia di paling tinggi. Rasa takut gitu. Tapi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kamu la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya dan upaya ya Allah kecuali pertolongan Engkau. Di titik kamu menyerahkan gitu ya, melepaskan. Jadi kata melepaskan itu sebetulnya bukan melepas sebetulnya. Kata melepaskan itu adalah satu momen di mana kita sadar ada Allah, ada energi tanpa batas yang mengatur ini semua, yang tahu terbaiknya bagaimana, jalannya gimana, dengan kesadaran bahwa aku menerima ini dan aku mengizinkan Allah dengan segala kecerdasan semesta tanpa batas untuk mengalirkan semua apa yang terjadi menjadi solusi buat aku gitu. Jadi kata melepas ini kalau menurut aku ya, itu pengetahuan tertinggi sih menurutku. Itu satu apa ya? Satu judul la ilaha illallah paling sempurna menurutku. Jadi kita udah nggak ngerasa bahwa kita yang hebat, ini punya kita, gue yang bisa, itu udah enggak. Udah bener-bener la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Nah, kalau menurut aku, rilis itu kata lain dari la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Menurutku, total berserah itu. Itu sih yang aku rasakan gitu. Jadi ketika rilis tuh ketika semua hal yang kayaknya kita udah nggak mampu untuk menjangkau atau mencari jalan keluar tuh ketidakmampuan kita tuh benar-benar kita pasrahkan kepada energi kecerdasan yang lebih tinggi dalam sistemnya Allah. Wah itu indah sih menurutku. Dan dari pengalaman aku, ya itulah yang menolong mindset itu. Yang menolong dan tanpa sadar hampir 30 manifestasi lebih itu terjadi semua dengan pola yang sama. Dengan pola yang sama berserah dan total berserah. Ujung-ujungnya ya itulah yang barusan, tapi ternyata kan enggak juga. Di titik berserah malah ada pertolongan biasanya. Gitu. Mbak Juju, Mbak Fiona dan Widya. Teman-teman udah ngantuk belum? Belum sih Teh, kalau Teteh ada tuh malah kita nggak ngantuk. Malah ada yang bilang katanya, Teh tolong bantu rilis ala Teteh katanya. Masya Allah. Rilis lagi. Rilis ala aku. Kan udah bersyukur, ini udah bersyukur banget dibawa temen tidur, buat sangu tidur, kita happy ketemu Teteh. Jadi tidur Rilis bawaannya ala aku mah cepet banget. Rilis ala aku tuh cepet banget. Enggak sih. Rilis ala aku cepet banget, mundur 1 langkah. Kalau rilis ala aku. Mundur 1 langkah tidak sebagai tubuh, tapi melampaui tubuh. Jadi rilis ala aku cuma mundur 1 langkah, ngelihat ada emosi itu, ada resah itu, ada takut itu. Dan aku mengizinkan
tubuhku merasakan itu secara penuh. Aku terima apa adanya, mau nangis-nangis, ngalir itu air mata. Lalu aku izinkan aja mengalirkan rasa itu. Itu rilis. Menerima intinya, menerima rasa. Tapi di dalam rilis itu harus ada introspeksi ya. Jangan rilis tapi lo makan uang orang nggak, lo ambil uang orang, lo pakai uang orang, nggak ngerasa dosa gitu, atau nggak ngerasa bersalah, atau nggak ngerasa ini. Itu biasanya bakal looping kalau yang kayak gitu. Di titik perenungannya harus dapet Teh, mungkin gitu. ada pertanyaannya juga gini, Teh. Kan kita kalau rilis itu kan ngajak untuk mengingat yang maksudnya untuk dibantu peristiwa yang masa lalu. Kenapa sih harus ke arah yang masa lalu ini di pertama kali rasa itu muncul gitu? Penjelasan Teteh gimana, Teh? Karena itu memori awal, karena itu memang akarnya gitu. Tapi kalau udah yang sering rilis, aku kayak kemarin-kemarin sering rilis, aku balik lagi ke awal nggak ketemu, ya udah kalau nggak ketemu fokus di rasa yang sekarang dirasain nggak nyaman aja, fokus di titik sekarang aja. Kalau misalnya balik lagi, aduh nggak nemu apa ya, ya udah nggak apa-apa. Fokus di rasa yang sekarang aja. Rasanya apa? Resah, bingung, cemas. Ya udah, rasain penuh aja rasa itu. Biarin dia kamu rasakan. Biasanya cuma di 1-2 menit aku diem. Lalu berikutnya aku alirkan. Pakai nafas biasa aja, tarik nafas. Pada saat narik nafas, bayangin kamu nerima semua realita rasa itu. Terima, lalu diemin dulu 2 detik lah. Diem, tahan. Menggambarkan bahwa ada energi tanpa batas di dalam diri kamu, terus larut tuh si emosi itu sama energi tanpa batas itu. Lalu hembuskan. Jadi aku rilisnya tuh sadar nafas syukur, tarik nafas masuk, menerima, lalu dilarutin sama energi tanpa batas yang di dalam, lalu keluarin. Resah keluar. Tapi ada momen aku menerima dulu gitu. Kalau rasanya agak tebal, aku duduk dulu untuk menerima. Biasanya kalau pas duduk untuk menerima, aku nangis. Setelah aku udah menerima itu dengan kesadaran bahwa ini aku terima, apapun yang terjadi aku terima, aku duduk. Setelah itu aku biasanya ngomong, aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku percikan ruhnya, percikan nur ilahi yang tanpa batas dan berkelimpahan. Gitu. Biasanya 3 kali aku ngomong gitu tuh netral tuh. Nggak netral banget sih, tipis dia. Gitu. Terus setelah itu aku udah langsung mengalihkan pikiranku dengan gini. Kayaknya apa yang terjadi sekarang kayak nggak fair deh dibandingkan dengan begitu banyak karunia Allah yang udah aku terima sampai dengan umur aku sekarang gitu. Di titik aku masih dikasih nafas aja kayak aku nggak kebayar untuk bilang terima kasih sama Allah. Jadi kayaknya untuk mengeluh, untuk itu tuh kayak udah malu gitu kalau aku ya. Aduh malu aku beneran. Kayak ya Allah masih dikasih nafas, terus dikasih anak, terus sehat. Kayaknya malu banget sih kalau harus ngeluh lagi tentang apapun itu gitu, malu. Jadi aku lebih baik banyak bersyukur aja whatever mau apapun yang terjadi saat dulu ya. Waktu 2019 ketika aku udah tahu prinsipnya. Oh, realita dibentuk dari asumsi. Oh, yang aku rasakan ini yang memantul jadi realita. Aku udah tahu cara kerjanya. Masa sih aku bodoh lagi tetap ngerasain itu terus sementara aku tahu cara kerja realita kayak apa. Aku nggak mau jatuh dalam lubang yang sama. Ditambah lagi ketemu ayat kan surat Al-An'am, hidup ini cuma permainan. Tambah seru aja. Udah aja aku bikin bercanda aja terus. Setiap ada sesuatu yang gak enak, signal semesta 10 juta mau masuk. Iya bener masuk duit. Selalu dan selalu begitu. Mobil aku kemarin supir aku tuh yang bawa mobil aku kegeret tuh sampingnya. Teh maaf itu kegeret gitu. Nggak apa-apa santai aja, aku mau dapet duit kok itu signal semesta. Nggak marah nggak apa aku sama yang iniin mobil. Ya mau gimana? Mencak-mencak emangnya geretannya langsung ketutup gitu tuh mobil? Nggak apa-apa itu signal semesta. Hah? Nggak ngerubah situasinya juga kan Teh gitu. Enggak. Jadi
Ya udah, dibikin fun, dibikin asik gitu. Tapi kalau misalnya Teteh, gue lagi nggak fun sekarang, lagi nggak asik, ya udah waktunya lo rilis. Karena aku juga dulu gitu, sebulan aku rilis, sebulan aku sending love, dan itu aku nikmati banget. Jadi sekali lagi teman-teman, yang paling penting adalah menikmati proses ini. Kalau udah dapat hasil mah begitulah rasanya, tapi di dalam proses ini kita menikmati kebersamaan ini, rilis ini, nikmati, syukuri, dan banyak-banyak berterima kasih sama Allah. Pasti sampai kok, karena testimoninya udah banyak yang pada sabar ngejalanin rilis mana Sadar Nafas Syukur. Ada Ibu Ira, ada Mbak Rika, ada Mbak Santi, ada Mbak Eve, ada banyak banget itu testimoni. Apalagi yang baru-baru tuh, yang dari Ngaji Roso. Aku aja sampai surprise sendiri. Banyak banget. Jadi sekarang waktunya teman-teman untuk merasakan fase yang sama untuk perubahan ini. Udahlah, tiap hari rilis dan bersyukur aja. Nanti buahnya juga akan ada kok dari fase itu. Ketika saat ini misalnya ada yang sakit, law of assumption aja, teman-teman sehat, kuantum jamin aja, itu pasti merealita kok. Apa yang kita asumsikan, apa yang kita kuantum jamkan, lalu kita lepaskan hasilnya, itu pasti merealita. Begitu Mbak Fiona dan teman-teman. Oke? Thank you ya, maaf aku banyak cerita. Ih, keren banget tips Ini penghasilan yang pokok. ditunggu, Teteh. Makasih banyak, Teteh. Ya Allah, Masya Allah. Sehat selalu Teteh. Perjalanannya menyenangkan. Iya, pokoknya tahu dijaga ya, Teh. Jaga Itu yang kesehatan. jam 2.30 itu di mana, sayang? Lokasinya? Kayaknya di daerah Australia. Australia. Masya Allah, Terima Australia. kasih banyak, Teteh. Tuh, Ibu Menikmati Rita aja di sekali. Medan. Ibu Rita di Medan. Sekarang jam berapa, Ibu Rita? Kenapa nadanya begitu ya? Ibu Rita kan orang Horas. Medan. Ya, Sayang, di Medan jam berapa? Jam berapa, sayang? Beda 1 jam dari Ya, di mute, Bu. Nggak kedengeran aku, Bu. Teteh. Jam berapa, sayang? nggak kedengeran ya. Enggak kedengeran. Iya, ini Medan, dunia- Jakarta sama Teh jamnya. Oh, sama ya? Oke. Yeti. Ya, gitu ya teman-teman ya. Yang masih punya utang, cintai dulu hutangnya, peluk-peluk hutangnya, bilang makasih sama utangnya. Terima kasih, Teteh. Pencerahan banget, Teteh. Sayangku. Pokoknya nanti kalau ke rumah yatim jangan minta-minta doa dari anak-anak yatim ya. Fokus sama memberi cinta. Yes. Teteh nyampe sini kapan, Teh? Berapa hari di sana? Oh, tanggal 8 atau tanggal 9 mungkin sampai Bandung. Oke. Tanggal 8 atau tanggal 9. Masih lama. Masih lama ya. Pasti mau diserbu ya ke rumahku ya. Enjoy, Betul, Teteh. ya, Teh. Puas-puasin ya, Teteh ya. Masya Allah. Thank you. Ya, aku serahkan kembali forumnya ke Fiona dan Widya, Mbak Juju. Aku thank you so much buat malaikat I love you, 3 orang ini. Teteh. Teteh. I love you, Teteh. Teteh Love you sayang. so much, sayang. Kasih. Masih Ya, terima kasih. Teteh, I love you. Terima I kasih, love you, Teteh. sayang. I love you. Udah pada tidur, udah pada tidur. Masih Mbak semangat. Husnul. Emang Masih semangat, Teh. beneran makasih. Udah pada Kasih, tidur, Teh. ayo. Love you. Ya, Mas Erlan. Selamat umroh, Tidur, Mas Teteh. Erlan. Enggak. Masih semangat ya? Jadi ngantuk. Ya, nanti ketemu lagi kalau aku udah di Mekah ya. Ntar aku ikutan lagi di Mekah. Ntar Amin, ketemu lagi amin. kalau aku di Madinah. Coba lagi Semangat kali. selalu. Coba lagi. Ya, udah ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teteh. Waalaikumsalam.